Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semua hari ini? Semoga semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, melanjutkan pelajaran kita di bagian yang pertama kemarin, yaitu tentang sumber hukum Islam. Hari ini kita akan membahas sumber hukum Islam yang kedua, yaitu tentang hadis. Nah, apa itu hadis? Pengertian hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan, ataupun ketetapan. Kemudian fungsi hadis. Hadis memiliki fungsi hadis yang pertama adalah mempertegas atau memperkuat hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Hadis yang kedua adalah menjelaskan, menafsirkan, dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Si hadis yang ketiga adalah menetapkan suatu hukum yang belum ada di dalam Al-Quran selama hukum itu tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya ada bagian-bagian dari hadis. Yang pertama ada dinamakan hadis fi'liyah. Apa itu hadis fi'liyah? Hadis fi'liyah adalah semua perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, baik itu cara sholat Nabi, cara duduk Nabi, cara makan Nabi, itu dinamakan dengan hadis fi'liyah. Kemudian ada namanya hadis qauliyah. Hadis qauliyah adalah segala sesuatu yang berasal dari ucapan Nabi. Jadi segala sesuatu yang hukumnya berasal dari Nabi. Kemudian yang ketiga ada namanya hadis takririyah, yaitu berupa ketetapan. Contohnya seperti kisah ketika para sahabat hendak memakan daging kambing bersama-sama Rasulullah bersama para sahabat lainnya, akan tetapi karena sesuatu hal tidak dapat memakan daging kambing tersebut karena hilang. Kemudian yang ada hanya daging biawak. Kemudian para sahabat memakan daging biawak ini. Nabi Muhammad SAW yang melihat kejadian ini hanya diam. Nah, diamnya Nabi Muhammad ini disebut dengan takririyah. Artinya, Nabi tidak melarang para sahabat memakan daging biawak. Kemudian bagian terakhir dari pembahasan kita tentang hadis ini adalah bagian-bagian dari hadis itu tersendiri. Ada yang namanya sanad, ada yang namanya matan, ada yang namanya rawi. Apa itu sanad? Sanad itu adalah bagian awal pembuka dari sebuah hadis. Contohnya, ananda sekalian sering membaca hadis kan, yang awalnya ada bacaan, contohnya an Abi Hurairah. Nah, bacaan dari an Abi Hurairah ini adalah yang dinamakan dengan sanad. Kemudian matan. Matan adalah isi. Contohnya setelah kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah titik dua itu ada bacaannya. Apakah itu tentang contohnya an-nazafatu minal iman atau bagian hadis yang lainnya itu dinamakan dengan matan. Kemudian yang ketiga adalah rawi. Apa itu rawi? Rawi adalah periwayat yang biasanya Ananda lihat adalah hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Bukhari. Nah, itu adalah yang dinamakan dengan rawi. Jadi Ananda sekalian, itu dulu pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dicerna dengan baik, dapat dipahami. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.